Ya, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap produk dari Indonesia diperkirakan tentunya akan memberi dampak signifikan bagi beragam industri dan juga secara spesifik industri otomotif nasional. Tarif ini tentunya meningkatkan harga produk otomotif Indonesia di pasar Amerika Serikat yang berpotensi menurunkan daya saing dan permintaan. Kira-kira apa saja implikasi dari semua ini? Kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan kesempatan ini. Hantui tarif Trump, mimpi buruk industri otomotif Republik Indonesia. Kita lihat bersama. Di slide pertama adalah background di mana memang tarif impor resiprokal ditetapkan oleh Presiden Donald Trump baru-baru saja. Indonesia di 32%, Vietnam di 46%, dan Thailand di 37%. Jadi memang secara komparatif memang Indonesia yang paling rendah dibanding itu semua, tapi dampaknya tetap ada signifikan terhadap otomotif Indonesia. Karena kebijakan tersebut tentunya menyebabkan lonjakan biaya bahan baku impor dan juga komponen otomotif yang pada giliran akan meningkatkan harga kendaraan di pasar domestik, dan juga beberapa produsen mobil yang mengandalkan ekspor ke Amerika Serikat terpaksa harus menyesuaikan strategi bisnis mereka termasuk mencari pasar alternatif atau melakukan restrukturisasi untuk mengurangi dampak negatif. Hal ini juga tentunya memperlambat laju pertumbuhan industri otomotif di Indonesia yang sebelumnya bergantung pada pasar global. Tarif impor yang diberlakukan oleh Donald Trump juga tentunya akan berdampak signifikan pada industri otomotif Indonesia, di mana kalau kita lihat secara histori 2018 Trump itu mengenakan tarif sampai 25% untuk impor baja dan 10% untuk impor aluminium yang langsung meningkatkan biaya bahan baku otomotif. Nah, Indonesia sebagai negara yang mengimpor komponen otomotif dan baja dari Amerika Serikat langsung merasakan lonjakan biaya produksi, dan juga kebijakan tersebut mempengaruhi produsen mobil Indonesia mengekspor kendaraan ke Amerika Serikat. Contohnya misalnya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang harus mencari pasar alternatif atau menyesuaikan harga jual. Ekspor kendaraan Indonesia ke Amerika Serikat kalau kita ingat pada tahun 2018 bahkan sampai turun 2,7% akibat penerapan tarif 25% pada saat itu. Akibatnya sejumlah produsen otomotif Indonesia mengalami tekanan untuk mempertahankan daya saing di pasar domestik dan internasional. Sebenarnya juga Gaikindo telah menyampaikan suatu pernyataan bahwa tidak ada ya motor atau mobil yang langsung secara CBU diekspor ke Amerika Serikat, tapi yang mungkin akan menjadi perhatian utama adalah spare part, karena memang tidak bisa dipungkiri spare part produksi Indonesia masih diekspor banyak ke Amerika Serikat dan juga negara Latin lainnya seperti Chili, Paraguay, Meksiko, dan lain-lain yang secara tidak langsung memiliki dampak akan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Nah, kita lihat bersama Aismoli atau pengusaha yang ada di Indonesia berharap pemerintah Indonesia melakukan inisiatif-inisiatif yang dapat menciptakan pasar yang lebih kuat untuk melindungi produsen lokal dari kemungkinan gempuran barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Salah satu caranya adalah pemerintah melakukan pengawasan terkait kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk melindungi produk-produk lokal Indonesia dan mencegah dominasi produk impor. Aismoli juga mengajak pemerintah untuk terus memperkuat diplomasi dagang dengan negara-negara mitra dan memastikan industri nasional mendapatkan perlindungan yang memadai agar tetap dapat tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Tapi katanya juga masih ada peluang sebenarnya di antara tarif resiprokal ini, asalkan tarif yang dikenakan Amerika Serikat ke China itu masih lebih tinggi dibandingkan tarif resiprokal yang diberikan kepada Indonesia. Nah, selanjutnya kenapa mesti waspada dari sisi pengusaha dan juga industri otomotif? Karena memang data-data sudah menunjukkan sejumlah raksasa otomotif sudah harus terpaksa menutup pabrik produksi mobil setelah adanya penerapan tarif resiprokal Donald Trump ini. Dan kalau kita lihat ini terjadi juga ke puluhan negara lainnya. Penutupan pabrik disertai PHK massal, kalau kita lihat ini ada kasus pertamanya Stellantis. Pada hari Kamis mereka mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan produksi di 2 pabrik perakitan di Kanada dan Meksiko. Dan langkah ini berarti mengorbankan sekitar 900 pekerja di Amerika Serikat di pabrik pendukung. Ini akan diberhentikan secara temporary, itu notisnya. Dan tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan paling drastis yang dilakukan produsen mobil ini terkait tarif baru yang dikemukakan oleh Donald Trump. Lalu ada juga VW atau Volkswagen, produsen mobil terbesar di Eropa yang berencana untuk menambahkan biaya impor pada harga jual kendaraannya yang dikirim ke Amerika Serikat sebagai tanggapan atau respon terhadap tarif Trump. Dan Volkswagen juga dilaporkan telah menghentikan semua pengiriman kendaraan yang dibuat di Meksiko ke Amerika Serikat melalui kereta api
merespon tarif resiprokal yang baru-baru saja dikerahkan oleh Trump. Dan juga kalau kita lihat dari segi pasar equity di seluruh pasar global dunia, saham merek mobil terbesar di dunia yang diperdagangkan di beragam bursa dunia turun tajam langsung pada hari Jumat, melanjutkan kerugian tajam dari sesi sebelumnya. Dan juga kalau kita pantau saham otomotif jatuh lebih dalam ke wilayah negatif tak lama setelah Kementerian Keuangan China mengatakan Beijing juga akan melakukan tindakan balik dan bermaksud mengenakan tarif 34% pada semua barang yang diimpor dari Amerika Serikat mulai 10 April atau 2 hari lagi. Jadi sentimen yang saling memberikan kerugian tersendiri terhadap industri otomotif tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Nah, kita lihat respon-respon lainnya mengenai tarif resiprokal ini untuk industri otomotif. Produsen mobil asal Inggris Jaguar Land Rover juga mengatakan akan menghentikan sementara pengiriman ke Amerika Serikat selama sebulan karena menilai dampak tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap impor kendaraan ini efeknya bakal sangat tidak baik. Jaguar Land Rover yang merupakan salah satu produsen mobil terbesar di Inggris menggambarkan Amerika Serikat sebagai pasar penting bagi merek-merek mewah perusahaan tersebut. Perang dagang yang meningkat diperkirakan akan berdampak besar pada industri mobil global, terutama mengingat globalisasi rantai pasokan yang tinggi dan ketergantungan yang besar pada operasi manufaktur di seluruh Amerika Utara. Karena memang sejak tarif otomotif Trump mulai berlaku, raksasa mobil tersebut sudah merespon dengan mengumumkan rencana untuk menaikkan harga, mengenakan biaya impor, menghentikan produksi, dan juga memberhentikan staf. Langsung ada respon yang cepat dari para raksasa otomotif tersebut. Dan terakhir, kalau kita pantau di sini, apakah sebenarnya langsung ada dampaknya terhadap negara adidaya ekonomi lainnya, yaitu China, yang memang menjadi momok utama perekonomian adidaya lainnya, yaitu Amerika Serikat. Nah, menariknya justru langkah Trump mengenai resiprokal tarif yang diterapkan di beragam negara somehow bisa menguntungkan produsen otomotif dari negara kompetitor seperti China. Ini disampaikan oleh Wakil Presiden Auto Forest Solution, Sam Fioranni, yang mengatakan bahwa produsen mobil China tidak akan dirugikan dengan kebijakan impor Trump. Kata Fioranni justru akan mendapat keuntungan jangka panjang dengan merek Eropa, Jepang, dan Korea Selatan yang terbebani secara finansial oleh Amerika Serikat. Merek China justru malah akan melemahkan pesaing dan biaya berbisnis di Amerika Serikat akan merugikan setiap produsen mobil di pasar itu. Tetapi justru produsen China tidak bergantung pada Amerika Serikat untuk mendapatkan pendapatan yang signifikan. Dan keuntungan yang paling terlihat jelas contohnya, kata Fioranni, adalah mengenai pasar kendaraan listrik. Karena China sendiri kalau kita ketahui merupakan rumah bagi 6 dari 10 produsen mobil listrik dengan penjualan tertinggi di dunia. Selaku pendiri, direktur juga pelaksana Sing Auto Insights yaitu Tule dari China menjelaskan kebijakan tarif Trump dan dorongan terhadap manufaktur dalam negeri di Amerika Serikat dapat membuat merek Amerika Serikat kurang kompetitif dalam jangka panjang yang akhirnya akan menguntungkan China. Meski produsen mobil asal China akan ketiban durian runtuh, namun lagi-lagi ada kewaspadaan tersendiri untuk suku cadang. Karena spare part suku cadang itu masih akan menemukan tantangan cukup berat karena industri terkait spare part dan suku cadang masih cukup bergantung dan bersinggungan dengan produsen asal Amerika Serikat. Jadi kalau kita pantau bersama tentunya tarif resiprokal memiliki banyak impact terhadap industri otomotif, tidak hanya di Indonesia tapi juga global. Tapi bagaimana sebenarnya dari setiap tantangan yang ini industri otomotif kita dengan regulasi-regulasi yang tepat dapat memanfaatkan tantangan ini menjadi peluang yang ada justru dengan memperluas pasar-pasar lainnya selain Amerika Serikat.